Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusollimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramun sahibal fudola allazi yahduruna fi hazal masjid jami' amanan hafizakumullah wa ri'akum. Ayuhal ikhwan, pertemuan subuh sekarang kita masih melanjutkan kajian tazkiyatun nafas. Jadi supaya nyambung, subuh sekarang saya bacakan dulu kesimpulan kajian tazkiyatun nafas bagian pertama ya, pertemuan minggu yang lalu. Jadi jamaah, bahwa target ilmu tazkiyatun nafas itu pertama harus dapat menumbuhkan semangat untuk membersihkan dohir. Itu pertama ya. Baik itu hadas besar, hadas kecil. Kemudian yang kedua, semangat untuk mensucikan batin gitu. Kalau dohir membersihkan, kalau batin itu mensucikan ya. Kemudian yang ketiga, semangat untuk menjaga kesucian dohir dan batin yang sudah disucikan. Jadi kalau mensucikan itu mandi harus pakai niat mandi besar misalnya. Atau misalnya wudu harus pakai niat ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada semangat untuk menjaga gitu. Jadi menjaga wudu supaya bisa bertahan lebih lama gitu ya. Nah, dalam perkara mandi besar punten-punten ini jemaah ya. Kalau di tempat lain itu saya ada temukan pertanyaan yang apakah dalam perkara mandi besar itu sela dubur itu harus disemprot apa enggak? Karena kalau kita sekedar mandi ya, kalau sekedar mandi dibanjur dari atas, itu dalamnya enggak kebanjur tuh. Padahal itu bagian dari tubuh yang harus dibersihkan. Jadi kalau ada semprotan, disemprot aja. Sambil jongkok disemprot gitu ya. Jadi harus semua bagian dari tubuh kita kena air gitu ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, dari semangat membersihkan, mensucikan dan menjaganya itu ya, hasilnya yang diharapkan, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka gitu ya. Jadi sungguh falah itu artinya orang itu mendapatkan keuntungan yang membahagiakan, yang sudah didapat ya, yang berusaha keras mensucikan jiwanya. Jadi janji Allah, orang yang untung sekaligus bahagia itu kalau yang punya usaha keras untuk mensucikan jiwanya gitu ya. Kalau mensucikan jiwa nggak perlu pakai air ya, lebih banyak berzikir, bersolawat gitu ya. Kemudian jemaah sekalian, at-tazkiyatun nafas juga bertujuan untuk an-nama, jadi menumbuhkan kebaikan dalam diri kita dan menumbuhkan rizki ya. Kemudian yang kedua, at-tazkiyatun nafas juga berfungsi sebagai al-barokah, membuat keberkahan ya dalam kehidupan kita, dalam rezeki kita, yang kemudian adalah waziyadatul khair, dan bertambahnya kebaikan secara terus menerus ya. Jadi tiga hal tadi, membersihkan, mensucikan dan menjaganya,
Itu 3 hal ini yang akan kita dapat, ya. Kemudian jamaah sekalian, at-tazkiyatun nafas itu juga bertujuan, ya, hasilnya itu supaya fisik tubuh kita suci, keimanan atau tauhid kita juga suci, ya. Jadi kita bertauhid itu tidak tercampur dengan syirik, kufur dan sebagainya. Kemudian perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita juga perkara-perkara hal-hal yang baik, gitu, ya. Jadi tidak ada dari mulut kita keluar mencela, fitnah, ghibah dan hal-hal yang tidak baik lainnya, ya. Yang sering tidak terjaga itu kalau saya perhatikan artis, pelawak tuh, ya. Karena pengen diketawain orang, pengen lucu, akhirnya keluarlah kata-kata yang tidak baik, gitu, ya. Nah, kemudian jamaah hadanallah, hari ini insya Allah kita akan mengupas lanjutan dari kajian tazkiyatun nafas, ya. Targetnya dengan kita mempelajari tazkiyatun nafas itu menjadi orang yang muflih, ya. Kalau satu orang disebutnya muflih, kalau sifatnya aflah, kalau orangnya disebut muflih, kalau orangnya banyak muflihun, ya. Ulaika ala hudam mirabbihim wa ulaika humul muflihun, ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 5 itu, orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung langsung bahagia, yaitu orang-orang yang mendapat bimbingan langsung dari Allah. Bagaimana supaya kita bisa dapat bimbingan langsung dari Allah? Ya harus mau tadi. Harus mau bersih, harus mau suci, dan harus mau menjaga, ya, dari kebersihan dan kesuciannya, gitu. Kemudian jamaah sekalian, di sini Allah menggunakan kata wa ulaika humu, ya. Hum di sini maknanya adalah secara kaidah lughah domir fasol, artinya penegas, ya. Penegas yang menekankan pada khobar, pada berita, ya, yang berfungsi untuk menguatkan statement. Jadi ketika ada wa ulaika humu, jadi Allah menegaskan bahwa merekalah orang-orang yang Allah pastikan benar-benar muflihun, benar-benar beruntung dan bahagia, ya. Jadi di sini adalah penegas yang Allah pastikan bahwa orang-orang yang benar-benar beruntung dan bahagia itu orang-orang yang mendapat bimbingan langsung dari Allah, gitu, ya. Kalau kita kuliah, kalau dapat bimbingan langsung dari pembimbing skripsi, kan skripsinya akan lebih baik daripada yang tidak dibimbing, gitu. Pakai joki kalau tidak dibimbing. Pakai joki, ya, gitu jamaah. Nah, jadi Allah itu, ya, sesungguhnya dengan menggunakan kata humu ini atau hum ini, ya, Allah itu menginginkan kita itu langsung terbimbing dan langsung terjaga, gitu, ya. Nah, bisa enggak kalau Allah tidak menggunakan kata hum? Di luar Al-Quran bisa, gitu, ya. Ulaika muflihun, gitu. Ulaika ala muflihun atau ulaika muflihun. Bisa nggak pakai hum, gitu. Tapi di situ tidak ada makna kesungguhan. Jadi tidak ada jaminan langsung dari Allah yang benar-benar orang itu akan muflih, gitu, kalau tidak pakai hum, ya. Gitu jamaah. Nah, kemudian jamaah sekalian, apa sesungguhnya bentuk bimbingan Allah itu? Ya. Bentuk bimbingan Allah itu jamaah bukan Allah tuntun kayak dosen pembimbing, ya. Bahkan dosen pembimbing aja ada yang palsu, ada yang asli. Itu, ya.
Kalau saya asli dulu, asli. Jadi apa bentuk bimbingan langsung dari Allah itu? Nah, kalau kita mau tahu adalah bentuknya ilham. Jadi bimbingan Allah langsung kepada kita itu bentuknya ilham. Gitu. Wa qala Nabi SAW, inna ruhal qudsi nafasya fi rawi. Gitu. Jadi sungguh ya ini taukid inanya Ruhul Kudus, maksudnya ini sebutan dari nama malaikat Jibril. Sungguh malaikat Jibril itu meniupkan ya, nafasa meniupkan firauin, kewibawaan. Jadi malaikat Jibril itu suka memberikan ilham atas perintah Allah kepada kita supaya kita bisa menjaga kewibawaan kita. Bimbingan dari Allah ini diantaranya yaitu membuat diri kita itu jadi berwibawa, gitu, ya. Kalimat nafasa fi ra'i dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu nafasa artinya meniup. Meniup itu begini jamaah, bentuk tiupan malaikat Jibril itu yang langsung ditiupkan ke batin kita. Ya, sehingga kita itu terdorong untuk thalabul ilmu, terdorong untuk takwa, terdorong untuk taat. Ya. Nah inilah yang membuat kita ini menjadi lebih wibawa. Cuma jamaah kan gini ya, ada orang yang berpakaiannya itu bersih dengan berpakaiannya acak-acakan, kelihatannya lebih wibawa mana tuh? Yang bersih ya. Tapi aneh zaman sekarang. Orang yang telanjang aja dianggap wali. Ada orang yang gak bersih, orang yang gak jelas gitu kan, dianggap wali. Saya bingung. Dari mana wali itu? Ya. Wali itu jemaah, al-waliyu hayu kasayfi fil ghamdi. Wali itu hayu, hidupnya seperti pedang, kasayfi, kaknya itu seperti saifi itu pedang, fil ghamdi, di dalam sarung. Jadi kalau ada seorang wali yang kemudian dia dikatakan oleh satu orang aja bahwa orang ini wali, dia akan menghilang, baik itu meninggal maupun pergi. Ya, itu wali yang asli. Jadi kalau ada orang yang disebut wali betah, kemana-mana dibawa-bawa naik mobil kemana-mana, dibilang ini wali, itu wali fulus. Bukan waliullah. Orang nyari duit pakai ngaku-ngaku wali. Gitu jemaah ya. Harus pakai ilmu, makanya harus ngaji supaya tidak mudah dibohongi oleh keadaan zaman sekarang. Ya. Nah gitu jemaah. Nah jadi rawi, kata rawi tadi dalam bahasa Arab juga bentuk jamak dari kata ruh. Ruh ini bermakna satu wibawa, yang kedua dalam keterangan bahasa orang Arab ya, itu artinya tenang, ketenangan gitu. Jadi orang-orang yang ditiupkan ilham ke malaikat Jibril beda. Orang-orang yang mendapat bimbingan itu akan terlihat bagaimana cara hidupnya, dia akan lebih tenang. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, ketika dia bekerja, ketika dia menghadapi suatu apapun, dia akan lebih tenang. Orang yang tidak mendapatkan bimbingan dari Allah beda jemaah. Akan gerabak-gerubuk. Istrinya marah-marah aja di rumah, oh pusing udah gerabak-gerubuk. Nah, itu orang yang nggak dapat bimbingan. Ya, gitu. Orang yang dapat bimbingan beda. Menghadapi situasi apapun dia akan lebih tenang. Menghadapi begal, tenang karena dia dapat bimbingan dari. Ya, gitu jemaah. Enggak amuk-amukan. Ada masalah sedikit ambek-ambekan gitu, enggak ada. Gitu. Ya.
Gitu jemaah sekalian. Wa qala Nabi SAW aidon, nah ini Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, inna nafsan lan tamuta, sungguh sebuah jiwa itu tidak akan mati, ya, hatta tastawfiya rizqoha gitu. Ya. Lan di sini gini jemaah, dalam konteks bahasa Arab ada 3 makna yang mengatakan tidak, adalah lam, lan. Kalau la tidak tapi mudah untuk bisa terjadi, itu la. Kalau lan itu sulit untuk terjadi tapi masih ada kemungkinan terjadi. Walan tardo angkal yahudu contohnya kalimatnya, ya. Sulit orang itu bagi orang Yahudi, ya, atau orang Nasrani untuk mau masuk Islam. Tapi ada kemungkinan, buktinya banyak. Banyak orang Yahudi maupun Nasrani yang masuk Islam, terutama Nasoro. Ya. Walan tardo, tidak akan ridho, walan Nasoro, orang-orang Nasrani. Maka orang Nasrani lebih banyak yang masuk Islam. Tapi kalau lam, ini sama sekali akan sangat sulit. Bahkan hampir tidak mungkin, tidak bisa. Itu Allah menggunakan kata lam di dalam Al-Quran. Contohnya apa kalimatnya? Lam yalid wa lam yulad. Sangat tidak mungkin Allah untuk dilahirkan dan melahirkan, ya. Nah, di sini Rasulullah menggunakan kalimatnya inna nafsa lan tamuta gitu. Jadi sungguh sebuah jiwa itu sulit atau tidak akan mudah mati, ya, tapi pasti akan mati hatta tastawfiya rizqoha. Nah, ada yang menafsirkan sampai rezekinya itu terpenuhi, bahkan ada yang ustadz ngobrol sama saya yang mengartikan rezekinya habis. Nah, ini sekarang kita kupas jemaah. Kalimatnya di sini adalah tastawfiya rizquha. Jadi artinya tastawfiya itu artinya apa? Ini akar kata dari wafa. Kalau dalam lugah, wafa itu dalam tasrif artinya laki-laki, menunjukkan zakar, muzakkar, laki-laki yang akan memenuhi. Gitu. Jadi kalimat hadisnya di sini hatta sampai tastawfiya, seorang laki-laki itu memenuhi rizkinya. Tidak akan mati sampai laki-laki itu dia memenuhi rizkinya. Kenapa Rasulullah gunakan kata laki-laki? Karena yang berkewajiban nafkah itu adalah laki-laki. Jadi maknanya di sini tidak hanya menunjukkan laki-laki, tapi juga seorang perempuan juga yang di bawah nafkahnya, kewajiban nafkahnya seorang laki-laki itu tergantung daripada si laki-laki itu. Baik istrinya maupun anaknya, ya. Nah, jadi maknanya jemaah sekalian terkait dengan ilham, ya. Ini kan Rasulullah sedang menjelaskan kalimat ilham di depannya, ya. Dalam hadis ini maknanya jadi mereka itu Allah berikan, orang-orang yang Allah berikan ilham berupa ilmu agama, maka mereka akan menjaga ketaatannya kepada Allah, yang menjaga ketakwaannya kepada Allah, ya, sehingga ketika dia maupun istrinya maupun anaknya yang di bawah tanggung jawabnya dia itu meninggal dunia akan mandiri. Orang yang meninggal dunia dengan berilmu akan mandiri. Karena apa? Karena pasti dia akan mempersiapkan segala kebutuhan matinya. Baik secara ilmu dohir maupun secara ilmu batin. Ya, gitu. Makanya kita lihat kalau ulama yang benar, ya, itu ketika meninggal beda. Enggak akan musingin anaknya tuh. Udah punya tabungannya untuk meninggalnya. Nggak akan anaknya, keluarganya sampai ngehutang-hutang. Nggak akan. Gitu. Karena dia sudah punya ilmunya bahwa pasti akan
mati. Gitu. Ya. Enggak sampai anaknya berhutang ke sana sini untuk biaya penguburan, enggak akan. Itu pertama jemaah, ya. Orang yang meninggal dunianya dalam keadaan diberi ilham ku Allah, ya. Ilham itu bentuk ilmu agama, maka meninggalnya akan mandiri. Itu pertama. Yang kedua, kata inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqoha, itu artinya sungguh dunia itu tidak akan mati sampai dia disempurnakan rizkinya. Bukan habis rizkinya jemaah. Jadi salah tafsir kalau ada orang yang mengatakan sampai rizkinya habis, salah. Tapi sampai disempurnakan ku Allah rizkinya, baru orang itu bisa mati. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ilmunya menjadi ilham, ya. Pertama yang dimaksudkan disempurnakan rizkinya, ya, yang ini kaitannya dengan proses kesempurnaan kematiannya, ya, kesempurnaan proses kematiannya. Pertama, orang yang mati dengan keadaan bimbingan ilham dengan ilmu agama tidak akan mati meninggalkan hutang. Itu pertama jemaah. Sekalipun ketika ada orang yang meninggal pasti diumumkan kalau ada yang punya hutang, almarhum punya hutang kepada si fulan datang ke keluarga. Ada pernah kejadian jemaah, ya. Begitu meninggal, ya, ada orang mengaku dari leasing. Almarhum punya utang sekian puluh juta, bingung keluarganya. Coba. Bagaimana membuktikannya? Gitu. Ya, ya. Nah, disinilah perlunya kita menjaga keilmuan dalam diri kita sehingga kita meninggal tidak meninggalkan hutang, ya. Yang kedua, dengan orang-orang yang diberi ilham dalam bentuk ilmu agama, sebelum meninggalnya dia akan banyak sedekah jemaah. Nggak akan korek. Karena ada orang yang udah meninggal nih, ya, lagi diazab, minta mohon-mohon kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia sesaat aja. Mintanya kepada Allah supaya diberi kesempatan bukan untuk sholat, puasa, ibadah haji dan lainnya. Cuma minta kepada Allah dikasih kesempatan untuk sedekah. Apakah sedekah itu bisa kita niatkan? Enggak. Kita punya niat keluar dari rumah mau sedekah, kita cari keliling nggak ketemu tuh orang yang layak kita beri sedekah. Nggak gampang. Jangan dikira orang yang punya uang itu bisa mudah sedekah, enggak. Ya, nggak ada jaminan, gitu, jemaah. Bahkan orang yang nggak punya uang tiba-tiba sedekahnya gampang banyak, gitu, ya, gitu jemaah. Jadi itu orang yang dapat ilham ilmu agama ketika meninggal dia akan sebelumnya dia akan banyak sedekah. Yang ketiga, dia akan membereskan perkara waris. Jadi nggak ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan diberi ilham berupa ilmu agama ku Allah, kemudian ketika meninggal keluarganya ribut masalah bab waris, nggak ada. Karena udah ditata duluan, gitu, ya. Maka orang tua dulu itu kalau merasa udah sepuh itu anak-anaknya dikumpulin ngaji bab waris, gitu, ya. Jadi supaya saling mengerti nih. Gitu, karena kan kadang-kadang jadi perkara karena perempuan setengah laki-laki satu sok jadi ribut tuh, apalagi dibantu sama minantu, nah. Ribut, dikomporin gitu, ya. Maka harus diterangkan paroidnya seperti apa, gitu, gimana, ya. Kemudian yang keempat, bahkan jemaah sekalian, ya, orang-orang yang berilmu dibimbing oleh ilham dalam ilmu agamanya itu ketika dia meninggal dia sudah mempersiapkan amal jariyahnya. Karena 3 amal yang tidak akan putus bagi orang yang meninggal itu anak yang soleh, ilmu yang manfaat, dan amal
jariah. Maka ulama-ulama yang benar yang selamat dunia akhirat itu ketika meninggal, beliau-beliau meninggalkan kitab, meninggalkan ilmu. Ada tulisan-tulisan ilmunya yang ditinggalkan kepada para santri, pada anak-anaknya. Nah, itu orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan selamat, terpenuhi semua. Minimal ada wasiat. Ada wasiat ilmu kepada yang ditinggalkan. Kalau kita nggak sempat nulis, wasiatkan. Wasiatkan agama kepada yang kita tinggalkan. Ada amal jariahnya. Seperti nyediain karpet untuk masjid. Sedikitnya keropak ke dalam masjid. Itu amal jariah. Jangan dikira nggak ada manfaatnya jamaah. 1 rupiah uang yang kita masukkan ke keropak masjid itu akan menjadi bahan bangunan rumah kita di surga. Ya, ada amal jariahnya. Ada ilmu manfaatnya yang ditinggalkan. Ada didikan terhadap anak-anaknya sehingga anak-anaknya soleh. Di antara bukti anak yang soleh jamaah, yaitu anak yang mau ngirim doa, ngirim ayat Al-Quran ke orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi gini jamaah ya. Orang nih ketika semua sudah mati di alam barzah, ada orang yang kerjanya itu cari ke sana sini ngais-ngais makanan, ngais-ngais rezeki si mayit itu. Cuma berharap dari doanya kaum muslimin, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doa dari orang mukmin, orang muslim untuk orang-orang muslim yang sudah meninggal, tapi tidak ada kekhususan. Nah, orang-orang muslim yang meninggal, yang tidak pernah dikirim doa khusus sama anak-anak istrinya, dia kerjanya akan gitu tuh. Cari ngais kemana-mana, cari makanan, cari bekal untuk di alam barzahnya. Nah, kalau kita meninggalkan anak yang soleh jamaah, minimal setiap Jumat kita dapat hadiah khusus. Ila hadrati khususon abi misalnya. Bapak saya Haji Muhammad Aqsa Sanjaya Al-Fatihah. Nah itu kita dapat kiriman khusus. Gak usah nunggu jemaah. Gak usah keluar nyari-nyari makanan-makanan yang diberserakan. Gak usah. Karena langsung dapat paket khusus. Bukan COD lagi. Paket langsung tanpa COD. Coba. Ya. Gitu jemaah. Makanya perlu kita meninggalkan ahli waris anak yang mau mengirim Fatihah minimal untuk bapaknya atau ibunya. Minimal. Kalau doa terserahlah. Tapi minimal Fatihah. Maka jemaah sayang kita sebagai orang tua kalau nggak pernah ngajarin Fatihah secara baik kepada anak. Ya. Karena gini jemaah. Saya terangkan sedikit. Orang yang berziarah kepada ahli mayit, ahli kubur, dia membacakan la ilaha illallah, salah pun makhrajnya, panjang pendeknya, yang penting dia ngerti bahwa makna la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, ya, maka ditampi ke ahli kubur, keterima. Kalau dia baca sholawat untuk ahli kubur, ya, pertama ila hadrati fulan bin fulan misalnya. Terus kemudian dia baca la ilaha illallah, yang penting dia ngerti makna kalimatnya, itu akan sampai. Yang kedua, ketika dia baca sholawat, tidak ngerti pun, salah pun sampai. Ya, kalau baca sholawat. Tapi kalau dia ngirim Al-Quran, bacaan Al-Quran, Fatihah yang salah, itu kedengarannya sama ahli kubur itu gandeng, berisik. Boro-boro ngerti. Kedengarannya itu di dalam kuburan itu berisik. Kayak ada suara yang berisik. Minimal maka jemaah, Fatihah itu benerin. Terutama ke anak-anak kita. Panggil Ustadz. Ustadz coba periksa Fatihahnya anak saya, benar gak?
sampai benar. Kasihan nanti ketika kita sudah meninggal, dia ngirimnya baik, niatnya ngirim Fatihah, tapi kedengarannya ngagandengkeun ke ahli kubur. Ada di dalam kitab Duratun Nasihin jamaah. Bukan kata Haji Aksai. Ya, gitu. Jadi salah satu yang penting bagi kita di antaranya sebelum kita meninggal, ajarkan Fatihah secara benar, tahsinnya, tajwidnya, tanwinnya pada anak. Kalau kita sudah nitipin nih, manggil Ustadz. Ustadz tolong, benar nggak bacaan Fatihahnya anak kita? Kata Ustadz ini benar, udah bebas kita. Mau dia jadi nggak benar terserah. Tapi kita sudah punya kebebasan untuk mendidik anak. Jadi ngacok pun dia, yang salah Ustadz. Bukan kita. Gitu jamaah ya. Ini penting jamaah. Kenapa jamaah sekalian? Ya, saya terangkan seperti ini tadi. Karena yang disebut tastawfiya rizquha itu kata kuncinya adalah fataqullaha. Adalah takwa kepada Allah. Nah, apa makna takwa? Waqaitu nafsi fataqo. Itu makna takwa. Maka ketika kita mau berusaha menjaga diri kita, maka diri kita akan terjaga. Nah, inilah jamaah takwa. Ya. Nah, di antaranya 4 perkara yang tadi. Dengan takwa itu kita selamat sampai meninggal dunia, ya. Wa ajmilu fitolabi, dan perindah. Ajmilu jamil itu artinya perindahlah cara kita mencari rizki. Nah, itu jamaah. Ya, supaya kita rizki kita itu membawa ilham yang baik, mengantarkan kita meninggal dengan cara yang baik, meninggalkan keluarga dengan cara yang baik, meninggalkan harta dengan cara yang baik. Tadi takwa kepada Allah syaratnya. Yang kedua wa azmilu fi tolabi. Ya. Maka perindahlah cara tolabi, cara mencari rizkinya. Apa maknanya? Cari rizki yang halal dan toiban. Gitu. Jamaah. Ya. Nah, ini makna tastawfiya. Gitu. Jadi bukan orang matinya selamat. Gitu. Ya, syaratnya yaitu takwa dan cari rizki dengan cara yang baik. Ya. Ada gini jamaah. Kenapa penting kita mencari rizki dengan cara yang baik? Ada ulama. Ya, ulama dulu yang mengatakan gini. Qad yajma'ul mala ghairu akalihi. Ya. Sungguh, qadnya ini taukid, sungguh yajma'ul mala, ya, terkadang harta itu dikumpulkan. Yajma' itu jama', ya, dikumpulkan, ya, oleh ghairu akalihi, oleh orang yang tidak memakannya. Benar nggak jemaah? Kita ngumpulin nih harta, tapi bukan kita yang makan. Mungkin nggak? Mungkin. Gitu, ya. Nah, kita harus paham nih dengan perkara ini supaya kita bisa mempunyai ilmu manajemen yang baik. Ilmu manajemen Islam, bukan ilmu manajemen Yahudi, kafir. Ya. Gitu. Wa yaqulu mala ghairu man jama'a, dan terkadang harta yang dimakan itu bukan yang dikumpulkan. Ya. Ada ulama juga yang mengatakan gitu. Kadang-kadang kita ngumpulin harta, yang kita makan bukan yang kita kumpuli. Menang sedekah tibatur, menang hadiah tibatur, yang kita kumpulin leungit, hilang, bisa jadi. Ya. Nah, disitulah jemaah. Maka kita harus benar-benar memfungsikan cara mencari rizki yang halal dan toib. Gitu. Ya, gitu jemaah sekalian. Nah, kemudian jemaah sekalian, supaya ilham itu bisa membawa bimbingan Allah, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Ya. Tidak cukup dekat dengan Al-Quran itu, tidak cukup dengan mempelajari tahsin tajwid, ya.
kemudian tahfiz, tidak. Cukupkah? Enggak. Bagaimana kita harus mempelajari Al-Quran? Bukan hanya cara baca, ya, panjang pendeknya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum tattaqun. Yang Allah tegaskan di sini, tidak ada Allah perintahkan untuk belajar tahsin tajwid, tidak ada. Di dalam Al-Quran, ada juga di dalam hadis dan ijma. Kalau yang Allah perintahkan langsung ini, ya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Allah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. La'alakum tattaqun. Supaya kamu mau mempelajari. Supaya kamu mau memahami. Jadi yang Allah perintahkan untuk kita mempelajari Al-Quran itu supaya apa? Paham. Bukan bisa baca. Maka jamaah ya maaf ya, orang yang ahli nahu, ahli sorof, kalau disuruh ngaji, baca Quran, ngimamin, itu sok rada, apa istilahnya Sundanya itu ya. Jadi suka rada nggak bisa legok-legoknya itu apa istilahnya? Cengkoknya nggak ada. Karena dia tidak mempelajari apa itu istilahnya. Saya juga belum pernah ngaji belajar baca Quran yang kayak untuk tilawah gitu. Ya. Gitu. Karena dia yang penting bukan cara bacanya. Dia yang penting paham. Begitu ada orang ngaji Quran, dia langsung tahu, oh maknanya Allah ini, kalamullahnya ini maknanya ini gitu. Yang penting itu. Gitu jamaah, ya. Gitu jamaah. Nah, ayat ini Allah tegaskan dalam surat Yusuf, ya, la'allakum ta'qilun, supaya kita mau memahami kandungan ayat Al-Qur'an. Terus, apakah kita sekarang ini harus mulai belajar ilmu nahwu sharaf? Enggak usah. Kalau mau belajar ya alhamdulillah, memenuhi kewajiban terserah. Ya, minimal dengan datang ke majelis yang kiainya itu paham ilmu nahwu sharaf, ilmu lugah. Makanya jamaah maaf ya, sedikit banyaknya dalam kaidah pengajian saya itu sedikit saya kutip mengenai nahwu sharaf. Supaya apa? Terpenuhi kewajiban jamaah untuk memahami kalamullah. Karena Allah tegaskan turunkan Quran dengan bahasa Arab. Gitu, ya. Nah, gimana kalau kiainya nggak ngerti nahwu sharaf, balaghah, mantek, sarwa, cilakana? Ya, akhirnya dari terjemahan ngajinya. Nah, kalau dari terjemahan yang disampaikan apa? Pikiran manusia. Bukan kalamullah, bukan kalamnya Rasulullah. Pikiran manusia yang udah ditulis dalam buku. Banyak sekarang kiai-kiai, ustadz-ustadz dadakan. Modalnya ngapalkeun tina buku terjemahan. Tak eta hasilnya. Jadi kacau. Ya, gitu jemaah. Bahkan Imam Syafi'i berkata, man tabakhara fi hawi itada ila kulil ulumi. Ya. Siapa yang menguasai nahwu, maka dia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Tuh, jemaah. Kemudian kata Sayyidina Umar, ta'alamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Ya. Pelajarilah bahasa Arab, khususnya bahasa Arab Fusihah atau bahasa Arab Al-Quran, karena sesungguhnya bahasa Arab Al-Quran itu bagian dari agama. Jadi kalau kita mengikuti Sayyidina Umar, wajib kalau kita mau beragama Islam. Ya. Minimal bismillah we orang urai. Diurai we bismillah tuh secara nahunya kumaha, ya. Gitu jamaah. Sehingga ketika kita menafsirkan sebuah ayat, pertama ya kita pahami dulu bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ya.
maka kita harus mau belajar memahami lugatul Arabiyah. Lugatul Arabiyahnya Al-Qur'an, ya. Seorang tabi'in ini, jemaah, seorang tabi'in dari golongan ulama tabi'in yang namanya Mujahid, ya. Syekh Mujahid, beliau mengatakan gini, layahilu itu tidak halal. Kalau tidak halal berarti hukumnya haram. Ya. La yakhilu li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Tidak halal bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat takalama fi kitabillahi izalam yakun aliman bilugatil arabi. Ya. Jadi haram berbicara tentang Al-Quran kalau dia tidak mengetahui ilmu bahasa Arab. Lugatul Arabiyah. Jadi jemaah, kalau ada ustadz, kiai, apapun namanya, penceramah, tidak ngerti ilmu lugah, asal ngomong menyampaikan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan logikanya sendiri, maka haram. Bukan jadi manfaat. Ya. Kan orang sekarang banyak tuh, dadakan muncul ustadz dadakan, penceramah dadakan. Teu hafal kena teu ngarti kana lugah. Tujuannya naon? Fulus, mafi fulus, ente mampus. Ya, itu jemaah. Haram. Buktinya haram kenapa? Buktinya jamaah yang dengerinnya nggak ada kemajuannya tuh. Pulang nggak ada ilmunya. Isinya cuma ketawa ketiwi. Tambah petasan lagi. Gitu. Jemaah, ya. Gitu. Jadi tidak boleh menerjemahkan atau mentafsirkan Al-Quran dan hadis lam yakun aliman bilugatil Arabi. Ya, tidak boleh tanpa mengetahui ilmu kaidah lugahnya, ya. Nah, sekarang gini, jamaah. Bagaimana kita mau bisa memahami ayat-ayat Al-Quran? Pertama, jamaah, kita gunakan rumus tafsirnya. Apa rumus tafsir dalam Al-Quran? Pertama ada siyak. Siyak itu ayat yang lagi kita pelajari, kita pahami. Itu namanya siyak. Misalnya kita mau mempelajari ayat waladhdallin. Nah, ya, itu namanya siyak, ayat yang sedang kita baca. Nah, setelah siyak ada namanya rumusnya sawabik. Sawabik itu ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi makna waladhdallin itu harus kita cari sampai makna persamaan yang sampai sebelumnya, sampai bismillah, sampai alhamdulillah. Nah, kemudian dari situ kita pahami lagi kata waladhdallin itu, ya, sampai ke ayat-ayat lawahiknya. Ayat-ayat lawahiknya sampai ujung. Jadi nggak bisa satu kalimat yang kita baca, kita tafsir, kita bedah, nggak bisa. Karena ada kata-kata yang banyak maknanya, persamaan katanya. Gitu. Ada kosakata di dalam Al-Quran yang maknanya fi'il madi, ada yang maknanya fi'il mudhari, ada yang maknanya fi'il amar. Di dalam Al-Quran. Gitu jemaah. Nah, ini akan ketemu kalau kita gali sampai dari awal sampai akhir. Tidak hanya ayat yang kita baca. Gitu jemaah. Ya. Jadi nggak sembarangan mentafsirkan Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya baru kita mempelajari dari ilmu lughahnya. Jadi ilmu tafsirnya tersendiri ada, baru mempelajari ilmu lughahnya, gitu jemaah, ya. Kemudian jemaah sekalian, masih ada waktu nih, ya. Selanjutnya, kenapa kita memerlukan ilmu tazkiyatun nafas? Ya. Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Asy-Syams ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, wan nafsin wa ma sawwaha, ya. Nah, ini salah satu patokan ilmu tazkiyatun nafas. Dan demi jiwa
yang sudah Allah sempurnakan. Ya. Jiwa yang Allah sudah sempurnakan itu ciptaannya dengan cara apa Allah menyempurnakan jiwa manusia? Ini dikupas di Tazkiyatun Nafs jemaah. Ya. Kalau saya ketika mengupas ini baik secara lughah, mutolaah itu jadi terheran-heran. Mudah-mudahan jemaah sama, ya. Jadi gini jemaah. Ayat wa nafsin wa masawaha, dan demi jiwa yang sudah Allah sempurnakan, ya, secara ciptaannya Allah sempurnakan. Ternyata jemaah, ya. Ternyata Allah menyempurnakan jiwa manusia itu dengan menempatkan ilmu agama pertama tuh. Di dalam jiwa kita Allah tempatkan ilmu agama. Jadi orang yang tidak pernah ngaji ilmu agama Islam gak akan pernah sempurna jiwanya. Tuh patokannya jemaah. Ya. Karena dasarnya Allah sempurnakan jiwa manusia, Allah tempatkan ilmu agama. Yang kedua, Allah tempatkan akal. Untuk apa akal? Untuk menyimpan ilmu agamanya, tempat ilmu agama, dan menerjemahkan, memahami ilmu agama. Itu gunanya akal. Jemaah. Kemudian di dalam jiwa manusia Allah simpan juga kolbu. Kolbu ini fungsinya apa? Kolbu ini yang berfungsi sebagai katalisator untuk mendorong produksi akal menjadi amal. Nah ini kolbu jemaah. Ya, gitu jemaah. Jadi ketika takwa dan fujur, sifat manusia itu minggu lalu sudah saya terangkan dipengaruhi oleh takwa dan fujur yang disatukan ke dalam jiwa manusia, ya. Nah, tadi saya jelaskan ada kolbu, ada akal. Jadi jamaah kita harus paham. Ternyata sifat kolbu itu dari konteks bahasanya adalah sesuatu yang gak bisa diam. Itu namanya kolbu, qulub. Sesuatu yang gak bisa diam. Yang gak pernah tenang, selalu bergejolak. Ya, sesuatu yang selalu bergejolak itu dalam bahasa Arab disebut kolbu, jamaknya qulub. Ya. Makanya orang manusia itu jadi tidak tenang apa? Karena hatinya. Gitu. Nggak ada orang yang karena pikiran, nggak ada. Orang itu nggak tenang karena hati. Coba aja. Orang lagi maksiat yang nggak tenang pikirannya apa hatinya? Ayo. Orang lagi maksiat nih. Ya, lagi minuman keras, lagi main judi, lagi zina. Yang nggak tenang hatinya apa? Otaknya, pikirannya. Hatinya. Ya, karena memang sifat hati itu makanya disebut dalam bahasa Arab qulub. Sesuatu yang selalu bergejolak. Ya. Nah, karena ini sifatnya qulub ini selalu bergejolak, maka Allah temenin di dalam jiwa itu dengan akal. Apa mana akal? Ya, mana akal itu tina kata akola. Bukan pikiran, akola. Ya, akola itu apa? Pengikat yang tidak kelihatan. Itu namanya akola. Mengikat sesuatu yang tidak terlihat, namanya akola. Gitu, jemaah ya. Kalau sifatnya wazan fa'ilun jadi aqilun. Jadi akil. Jadi orang yang namanya akil itu sifat. Sifat yang orang itu mampu mengikat ilmu di dalam dirinya. Akil. Makanya ada yang mengatakan akil itu orang berilmu. Orang yang berakal. Sesungguhnya adalah sifat. Ya, gitu. Tasrifnya aqala yaqilu aqlan wa maqalan fa huwa aqilun wa zaka maqulun iqila taqil maqulun maqulun miqalun gitu.
Itu tasrifnya. Nah, ini bahasa Arab, jemaah. Ya. Dengan saya udah nyampaikan gini, jamaah itu udah terpenuhi untuk memahami Al-Qur'an. Gitu. Ya. Jadi kata akal berasal dari kata dasar aqala, yaitu masdar kata benda dari al-aqilu. Ya. Al-aqilu maknanya memahami dan mengikat. Jadi dengan kita menggunakan akal kita bisa untuk memahami perkara-perkara ilmu agama maupun perkara-perkara dunia. Kemudian kita ikat supaya apa? Supaya tidak mudah lupa. Gitu jemaah. Supaya ilmu tidak hilang, diikat ku akal. Makanya tempatnya ilmu itu di akal. Bukan di otak, di pikiran, bukan. Pikiran mah punya ingat aja pengen beli rokok, efeknya dicarekan ku pamajikan, leungit tah. Hilang tuh rasa pengen beli rokoknya. Pikiran hilang. Gitu. Kalau di akal mah keinget terus. Gitu. Maka tempatnya ilmu. Kalau yang bukan ilmu nggak akan disimpan di akal. Allah. Pasti di kepala, di otak. Gitu. Ya. Jadi asal usul kata al-aqlu yaitu masdar dari kata kerja aqala yaqilu aqlan. Nah, aqala yaqilu aqlan itu kalau dalam sejarah tradisi bahasa Arab itu digunakan untuk mengatakan pengikat onta. Nah, jadi orang Arab dulu kalau ada tali pengikat onta itu namanya aqlu al-ibil. Nah, jadi diikat pakai apa onta teh? Aqlu, al-aqlu gitu. Ya. Gitu jemaah. Gitu. Jadi kita sudah paham nih ya bahwa di dalam jiwa kita ada qalbu, ada ilmu agama dan ada akal. Fungsinya kita udah paham. Ya. Gitu jemaah. Maka gini jemaah, ya. Karena kalbu kita itu sering bergejolak kemudian ditenangkan oleh akal karena adanya ilmu agama yang disampaikan oleh akal ke kalbu, maka kalbu kita jadi tenang. Misalnya nih, kita lagi pusing menghadapi begal, menghadapi rampok, ya, pusing tuh kalbu, goyang tuh kalbu, kacau pasti. Deg-degan, ya. Efeknya akal karena di akal kita ada ilmu agama, ditenangin ku akal. Baca wirid iya insyaallah selamat. Tenang enggak hati? Tenang. Makanya akal harus diisi dengan ilmu. Kalau enggak ada ilmunya akal mau nenangin hati gimana? Sarwana we. Gitu jemaah, ya. Sama aja, jadi akal tuh harus diisi dengan ilmu supaya bisa menenangkan hati. Gitu, ya. Jadi kalau ada orang yang jahat, yang bedegong pisan itu, orang itu bukan tidak punya hati, istilahnya bukan, tapi tidak punya akal. Orang sekarang suka salah tuh. Ada orang jahat dibilang, tuh orang dasar nggak punya hati. Bukan. Tapi nggak punya akal, bukan nggak punya hati. Gitu jemaah, ya. Saya lihat dulu nih. Lanjutin minggu depan aja ya jemaah ya. Soalnya hatinya dengan akalnya udah mulai liur. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain.
Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izzal islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana wal muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatid samlahum wa farik jam'ahum, Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'i mahawwi fid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma gfir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhum salihina abidina ta'in waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Allahumma alhimna rusdi wa izna min sari nafsi. Allahumma aghnina bi ilmi wa zaina bi hilmi wa akhrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min syarri akhlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirqi wa fisqi wa dalalati wa syirqi wa nifaqi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridhaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaka amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasyir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa inda hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.